pendengar KPFM, kita masuk di interval yang kedua di Coffee Morning Show, Show Your Energy bareng saya Shirley Keisha sampai jam 10 pagi nanti. Seperti Shirley janjikan di awal, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Ryan Filbert. Beliau ini adalah praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Dan kita langsung sapa Mas Ryan. Halo, selamat pagi Mas Ryan. Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru juga untuk Mbak Sheryl dan seluruh pendengar kafe dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini Mas Ryan? Kalau tahun baru gini harus sangat semangat dong. Kalau sudah dimulai dengan lesu kan kita repot juga. Masih panjang ini, baru berapa hari doang dari 2021. Baru 6 hari nih Mas Ryan. Wah. Siap. Tapi tampaknya ada juga beberapa orang yang mungkin khawatir akan keuangan di tahun baru ini seperti apa ya. Dunia investasi di 2021 ini bagaimana ya? Silakan Mas Ryan. Baik, oke. Saya coba untuk sharing mengenai awal tahun gini ya, karena siaran pertama kali juga nih. Yes. Mungkin apa yang ingin saya coba ceritakan bahwa 2021 ini ada suatu ketidakpastian ya, yang namanya uncertainty, biasanya kita bisa bilang begitu. Nah, ketidakpastian itu sebenarnya hari ini benar-benar terasa banget. Jadi hari ini jadi sangat terasa gitu. Nah, padahal ya, yang namanya ketidakpastian itu sebenarnya selalu terjadi dalam hidup kita. Ini yang perlu diingat-ingat. Betul. Jadi walaupun pada hari ini, wah saya hidupnya lagi tidak dalam kepastian nih, lagi mungkin pekerjaannya lagi ada pengurangan karyawan, berarti saya belum tentu bulan depan lagi bisa tetap bekerja, kan seperti itu ya. Yes. Itulah suatu uncertainty, adalah ketidakpastian, dan kita juga tidak pasti tahu apakah benar bahwa coronavirus ini bisa segera selesai. Belum selesai sudah muncul varian baru ditemukan. Gitu kan. Cukup menakutkan. Berarti adalah suatu ketidakpastian. Nah, ini kapan akan selesai, kapan saya bisa pergi hangout sama teman-teman saya, kan seperti itu. Oke, nah saya akan cerita sedikit bahwa ketidakpastian itu akan related, akan dekat hubungannya dengan risiko. Iya, jadi risiko itu ketika ketidakpastian itu besar, maka orang akan berpikir bahwa risiko itu tinggi. Iya dong. Tadi kan misalnya contohnya adalah orang yang kerja tapi tidak ada kepastian bahwa bulan depan dia masih kerja atau tidak, karena dalam proses pengurangan karyawan di kantornya, benar ya? Benar. Berarti risiko dia untuk tidak bekerja di bulan depan setiap kali akhir bulan itu kan berarti cukup tinggi ya, dan semakin tinggi dong, benar ya? Betul. Nah, jadi apa yang ingin saya ceritakan ini berbicara mengenai keuangan dan investasi, bahwa dan bisnis juga, bahwa kalau kita tidak berteman dengan risiko, tapi kita itu justru mencari risiko yang rendah, maka ya akibat risiko yang rendah ini kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang nilainya kecil. Mencari risiko yang rendah gimana Mas? Betul. Contoh nih ya, saya mau tanya, beli saham sama mendepositokan uang, itu kira-kira risikoan mana? Deposito uang kan berarti pasti bulan depan akan dibayar bunganya ya. Yes, pasti. Sedangkan kalau yang namanya saham itu kan dalam keadaan kayak gini, apalagi ya, belum harga tentu bisa ya. naik kencang, kadang harga bisa turun, lalu begitu turun nggak tahu kapan baliknya, betul ya? Betul. Oke, berarti ketika tidakpastian dalam berinvestasi saham dibandingkan mendepositokan uang, jelas lebih besar yang namanya saham. Yes. Berarti resikonya lebih besar. Betul. Tapi yang namanya keuntungannya bisa jauh lebih tinggi. Kalau yang namanya deposito kan sudah ditaker dong. Kamu cuma dapat suku bunga bank sama dengan lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar adalah 5%, kan gitu ya. Udah flat ya Mas ya. Betul. Jadi ketidakpastian dengan risiko dengan reward yang kita terima itu akan selalu bertolak belakang. Yang namanya risiko tinggi itu akan selalu berjalan berdampingan. Bukannya bertolak belakang, tapi berjalan berdampingan. Yaitu kalau risiko tinggi biasanya hasilnya juga bisa tinggi. Sedangkan kalau risiko rendah, hasilnya rendah. Jadi ada dua lah yang kita bisa lihat ya. Cuma ada beberapa hal yang memang resikonya tinggi nggak ada hasilnya.
Ya, contohnya kalau risiko tinggi gak ada hasilnya tuh, kalau saya juga suka bilang adalah minjemin uang ke orang. Oke. Iya kan, itu kan risikonya tinggi. Risiko tinggi nggak dibayar kan gitu ya. Iya, nggak balik. Nah, yang kedua itu adalah kita coba yang namanya ikut-ikut sesuatu yang tidak ada regulasinya. Yaitu mungkin kita ambil money game, kan ada penawaran yang kayaknya kok keren banget gitu ya. Itu kan risiko tinggi, hasilnya bisa nggak ada. Iya, menggiurkan di awal aja gitu kan. Betul. Janji-janji kosong. Betul. Nah, yang paling terakhir itu adalah kondisi yang namanya tidak mungkin ada, tidak ada resikonya, hasilnya tinggi. Wih, keren tuh. Iya, itu berarti masuk lagi yang namanya kalau yang bodong-bodong itu bisa saja resikonya tinggi, hasilnya nggak ada. Tapi bisa saja ya nggak ada hasilnya juga. Seperti itu ya. Iya, jadi kalau kita membagi dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya saya suka bilang adalah yang risiko tinggi hasilnya tinggi. Iya. Yang risikonya rendah hasilnya rendah. Mengikuti ya, otomatis ya. Iya, risikonya tinggi nggak ada hasilnya. Ya, ada juga yang nggak pernah ada yang namanya diiming-imingi tidak ada risikonya, hasilnya tinggi. Nggak pernah ada. Iya Mas. Iya, jadi di awal tahun ini apa yang kita coba ngobrol sama-sama itu adalah kalau kita itu jangan selalu berpikir saya menghindari risiko ya. Pertanyaannya kembali, berapa umur Anda? Kadang-kadang orang umurnya masih muda tapi nggak mau terima risiko. Iya, udah takut duluan ya. Betul, contoh ya, sama ada orang yang pebisnis sama pekerja. Pebisnis itu kan lebih memiliki risiko lebih tinggi ya. Yes. Nah, tapi kan juga potensi dia untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya adalah eksponensial, jadi dia berlipat ganda ya, biasanya pebisnis. Kalau pekerja itu kan sudah pasti ya, selama dia berangkat kantor dengan baik, tidak melakukan kesalahan, pulang dengan baik, menjadi pekerja teladan, pasti dibayar. Yes. Iya kan? Nah, jadi kita harus bisa melihat kita ini sebenarnya lebih tenang hidupnya kalau jadi yang mana. Nah, kalau yang muda-muda ini gitu ya, dengan kondisi pada hari ini, millennials, betul, secara tidak langsung itu kan negara kita itu kan mensahkan yang namanya RUU Cipta Kerja ya. Oke. Berarti kan secara tidak langsung kita ini diminta untuk bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan, peluang-peluang kerja. Iya, jadi sebenarnya diminta ayolah berbisnis lah, biar apa? Biar bisa bukan hanya mendapatkan keuntungan yang linear dalam hidup atau yang relatif minim risikonya, tapi kita diminta untuk melakukan suatu tindakan yang eksponensial dengan catatan. Ya kalau tadi milenial tadi itu mungkin ingin diketuk lah pintunya untuk bisa menciptakan suatu usaha sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tapi ini tidak berlaku aturannya buat orang-orang yang mungkin sudah dalam kondisi ya. Dalam kondisi maksud saya itu adalah orang-orang yang sudah punya tanggungan hidup, tolong berpikir 2 kali. Jadi saran yang sama tidak bisa dilakukan oleh segala jenis usia dan segala jenis tanggungan hidup. Kalau anaknya sudah 2 ya, semoga istrinya 1 ya. Kalau anaknya 2 istrinya 2 kan repot gitu ya. Nah, ini yang harus ambil catatan ketika Anda mau melompat dari orang-orang yang tadinya pekerja berubah menjadi orang yang berwirausaha. Gitu loh, karena kan kalau misalnya gagal, yang menjadi taruhan hidup bukan hidup Anda saja, tapi keluarga anak Anda. Betul, anak istri ya. Betul. Nah, kalau mungkin dia ikut-ikut dengan standarisasi Amerika, karena kan banyak juga yang membaca buku-buku bisnis dan motivasi dari luar negeri gitu ya. Saya juga hobi untuk membaca buku-buku dari luar negeri itu. Sebenarnya yang menjadi catatan, hati-hati kalau kita mau belajar dari satu buku yang ada di luar sana. Kita harus pastikan dulu bahwa seperti apa budaya dan standar di negara tersebut. Contoh, kalau di Amerika bangkrut itu bukan seperti kita di Indonesia loh. Bangkrut? Iya, bangkrut. Misalnya nih, ternyata saya berbisnis dan gagal. Lah kalau di Indonesia itu kan ketika kita berbisnis dan gagal, kita tidak bisa nyekolahin anak dan juga kita tidak bisa makan ya. Nah, kalau di sana kan ada itu memang masih sekolah masih bisa dilakukan. Lalu juga ada batas tertentu, tidak memiliki pendapatan dia dikasih makan sama negaranya itu benar-benar
Ada, ya bener ya. Kita Iya, kan Mas. suka nonton film tuh. Betul, banyak Yang cerita-cerita barak. dari teman-teman juga begitu. Ada barak tempat ada orang untuk bisa dapat jatah makanan, kan gitu ya. Iya, iya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus kita pertimbangkan. Berarti bangkrut di sana itu seenggaknya masih bisa sekolah, masih bisa makan. Kalau bangkrut di sini benar-benar bangkrut krut gitu loh, 14 gitu kan. Ya minimal keluarga lah yang bantu. Iya kalau pada ada. seminggu bisa Mbak, tapi kalau 1 tahun lama-lama akan dicari daya dan upaya bagaimana cara dia tendang keluar juga. Oh iya. Iya kan? Oke. Jadi ada hal seperti ini bagi kita ya sebagai refleksi di awal tahun ini, kita ini mau kemana? Betul. Di akhir tahun kemarin gitu ya, saya di salah satu video yang saya upload, saya mengatakan bahwa coba deh kita coba membuat suatu planning gitu. Planningnya itu apa sih yang mau kita kejar di tahun ini ya kan? Iya. Saya sih tentunya dari segi usaha gitu ya, saya juga kembali merapat dengan tim saya. Oke. Apakah sebenarnya Anda sudah lakukan itu dan apakah Anda sudah mulai coret-coret angkanya? Evaluasi gitu ya Mas. Betul, Ya? punya target itu boleh, bagus ya punya target. Misalnya saya pengen pergi ke bulan ya, boleh, bagus gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira kapan mau perginya? Oke. Kan kalau cuman mau pergi itu kan tidak jelas ya kapan mau perginya ya. Iya. Setelah itu bagaimana caranya untuk pergi ke sana? Oh, Oke. saya akan latihan terbang seperti Superman ya, boleh juga gitu. Kayak gimana caranya gitu kan? Nah itu hal seperti itu kita mulai bisa coba dilihat di awal tahun ini akan lebih bagus. Kenapa? Karena setelah kita punya target dan kita punya angkanya dan kita punya waktunya, biasanya sih lebih mudah dicapai daripada kita ngeblur. Betul, ada blueprintnya Gitu. ya Mas. Betul, walaupun dia bilang, Pak, walaupun udah dibuat begini kan bisa jadi nggak tercapai loh. Iya, memang yang namanya target itu kan untuk dijadikan sebagai suatu sasaran ya. Patokan ya. Betul, Tujuan. walaupun tidak tercapai, seenggaknya seperti kata Bung Karno ya kan, lebih baik bermimpi setinggi-tingginya langit, agar Anda kalau jatuh setidak-tidaknya cuma di antara bintang-bintang ya kan. Oh, keren. Betul, ya itu kan kata Bung Karno loh. Bukan maunya kan seperti itu ya Mas ya, idealnya. Ya waktu itu saya ada satu film yang saya agak lucu juga ya. Itu impian setinggi apa gitu ya, enggak suatu impian yang rendah. Jadi dia ceritanya itu cuma pengen makan nasi Padang gitu. Saya bilang, wah ini bahaya nih kalau ngimpinya pendek banget. Saya bilang, mimpi kan jangan makan nasi Padang, makanan yang di Abu Dhabi dan yang di Dubai itu yang dilapisin emas ya kan. Itu kan ngeri gitu, 1 kali telan itu rasanya juga susah nyangkut itu. Karena mahal banget. Iya. Ya, jadi maksudnya, impian setinggi tanah. Lu saya bilang impian setinggi tanah, cilaka 12. Ya, meskipun kadang-kadang oke lah kita mengambil suatu, itu dalam teori saya ya. Saya bilang bahwa kalau kita ingin suatu impian yang besar, kita nggak bisa langsung impian yang besar itu kita jadikan sebagai langsung hari ini juga mau kita ambil kan. Nggak bisa Harus instan. ada satu batu pijakan kecil lah. Proses. Iya, dalam keuangan pun kan yang namanya Anda ingin punya uang 10 miliar kan, kalau tiba-tiba Anda langsung 10 miliar kan rasanya mesti nyari undian berhadiah doang gitu ya. Artinya kan bukannya berinvestasi tapi namanya spekulasi. Yes. Tapi kan akhirnya ada suatu lompatan-lompatan kecil, Anda mulai dengan uang 1 juta rupiah, betul nggak ya? Sedikit demi sedikit. Yes, hal-hal seperti itu ya sebenarnya namanya batu pijakan kalau dalam versi saya. Bukannya bukan impiannya kita ke bulan, tapi impian setinggi tanah yang kita ambil, tapi adalah batu pijakan ini yang kita jadikan sebagai fondasi untuk kita sampai ke satu tujuan. Nah, hal seperti itu tuh yang mungkin di awal tahun kan tepat ya, di mana jalanan juga di Jakarta masih belum terlalu ramai. Saya masih pulang bisa kurang dari 1 jam. Itu biasanya sudah mantap sekali. Karena anak-anak belum sekolah ya Mas. Betul, tapi kemarin sepintas sebelum libur itu durasi kemacetan itu masih sudah kembali seperti normal. Gitu. Oke, Mas Ryan, kalau bisa ditarik garis merah apa nih sebagai pencerahan di awal tahun untuk keuangan dan investasi bisnis kita, Mas Ryan? Iya, berarti kalau dari saya ya, pertama Anda harus berinvestasi. Investasi itu ada 2, investasi keuangan dan yang paling penting itu adalah investasi pengetahuan. Oke.
Nah, jadi apa yang kita cerita dari tadi itu sebenarnya adalah investasi pengetahuan. Investasi pengetahuan itu adalah bagian dari kita kasih makan leher ke atas. Iya, iya. Orang ini kan banyak kasih makan leher ke bawah sehingga bentuknya jadi tidak jelas. Kan kalau yang namanya otak itu dikasih makanan kan nggak jadi tambah gemuk ya. Iya. Otaknya kita sama otaknya Einstein itu bentuk gramasinya masih kurang lebih gitu ya. Tidak ada pengembangan. Iya betul. Jadi yang seperti ini kita harus lakukan di awal tahun ini. Oke, ayo saya mau investasi keuangan apa. Oke. Lalu setelah punya goals yang besar, mulailah potong-potong kecil. Jadi ada goals kecil yang mesti kita capai. Oh, setiap bulan saya harus masukkan uang. Berarti kalau ingin 10 miliar, berarti saya ingin harus 1 juta atau 5 juta, kan begitu ya? Yes. Nah, hal itu adalah goal besar. Goals yang kecil juga kita siapkan setiap berkala, dan ya harus lakukan yang namanya monitoring. Monitoring itu ya, apakah sudah tercapai? Oh, ternyata belum. Kalau belum, apa yang harus kita lakukan? Oke. Ya kan kalau ya, dan Anda lihat lagi yang tahun-tahun sebelumnya, apa yang menjadi titik kegagalan. Iya. Nah, kalau kegagalan itu sudah tahu, maka kita mengambil teorinya Einstein kembali, bahwa Einstein mengatakan hanya orang gila yang melakukan cara yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya berarti harus ubah caranya. Gitu ya, itu berlaku kok dalam kehidupan kita, dalam mengejar keuangan kita, dalam keadaan yang ketidakpastian. Kenapa? Karena ketidakpastian itu sebenarnya bukan hari ini saja. Ketidakpastian itu setiap saat yang kita ambil itu semuanya tidak pasti. Akan selalu ada masalah begitu ya Mas ya. Betul. Ada resiko. Ambil resikonya besar, maka akan ada hasilnya besar. Itu adalah yang kita pilih. Tapi hindari yang resikonya tinggi, hasilnya nggak ada. Itu dia. Dan bila Anda melihat ada sesuatu di depan Anda adalah resikonya tidak ada, untungnya tinggi, itu adalah sesuatu yang benar-benar halusinasi. Gitu. Oke, waduh ini keren banget 3 tipsnya pagi ini, pencerahannya luar biasa di awal tahun. Semoga kita semua bisa memanfaatkan perbincangan kita pagi ini ya Mas Ryan. Yes. Thank you ya untuk waktunya pagi ini. Ya, Mas Ryan, sukses terus untuk aktivitasnya. Selamat pagi, Mas Ryan. Itulah tadi pendengar KP kebersamaan Shirley bersama Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional.